Baik, Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Apa Lutfi. kabar ini Alhamdulillah siang baik. ini? Selamat datang di SDSIT Aliklas Kuku. Iya, baik Pak Bambang, nih dalam rangka kunjungan kebetulan ini ada fasilitas yang bagus dan mantap di SD Aliklas ini. Kita manfaatkan. Hari ini saya sebagai penanya-penanya saja, Pak Bambang sebagai narasumbernya. Pak Bambang ini kan sebagai apa ya, kepala sekolah penggerak ya, di SD Aliklas. Saya mau bincang-bincang tentang ini KOSP, kemudian tentang modul ajar guru-guru, kemudian tentang buku media ajar guru-guru, instrumen asesmen, kemudian tentang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kan tentunya Pak Bambang udah punya pengalaman ya. Silakan Pak Bambang, ini terutama tentang KSP, bagaimana apanya ya, kesiapannya di sini. Silakan. Terima kasih Pak Lutfi ya. Berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini, tentu yang dulunya kita menyusun KTSP berubah menjadi KOSP ya. Dalam penyusunan KOSP ini tentu sangat latar belakang yang sangat luar biasa menarik, jauh berbeda dengan apa yang seperti sebelumnya di K13 dalam yang nama lainnya dulu KTSP. Dalam penyusunan KOSP ini tentu berorientasi berpihak kepada kepentingan siswa. Semua orientasinya kepada kepentingan siswa, di mana dalam penyusunan visi dan misi itu sendiri tentunya juga menginkludkan dengan kearifan lokal, satu, kedua menginkludkan juga dengan budaya keragaman yang ada di sekolah, dan tidak lupa pula juga tentunya misi dan visi dari sekolah. Nah, dan itu dikombinasikan dengan tujuan sekolah dengan keberagaman dan keberpihakan kepada siswa, di mana di dalam penyusunannya yang selama ini mungkin kurang maksimal keterlibatan siswa, maka di dalam penyusunan KOSP ini tentu siswa juga diambil pandangan pendapatnya, dan tentu dalam pengambilan ini berbagai macam cara ya. Yang kita ambil dalam penyusunan KOSP kita ini berdasarkan ada melalui angket, dan kedua melalui jalur wawancara dengan beberapa siswa yang memang memiliki kecakapan. Tentunya ini diambil sampling di kelas rendah dan diambil sampling di kelas tinggi dalam penyusunannya. Di samping itu juga keterlibatan guru, keterlibatan kepala sekolah, orang tua siswa. Nah, kalau orang tua siswa keterlibatannya itu diambil diajak untuk kita bermusyawarah. Ada juga yang tidak bisa hadir, itu dibuat dengan mengisi angket. Nah, sehingga tentu KOSP kita ini sangat berpihak kepada kepentingan siswa, dan tidak lupa tentunya sesuai dengan rambu-rambu yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Luar biasa Pak Bambang, mantap, bertambah ini nampaknya ilmu saya banyak. Kemudian selanjutnya Pak Bambang, nah ini kan tadi udah KOSP kan, kemudian ini kita lanjut ke apa ya, pelaksanaan kurikulum Merdeka itu sendiri. Kita tinjau dari pendukungnya ya, dari guru-guru, modul ajar media, kemudian instrumen asesmen, kemudian modul P5 proyek penguatan. Silakan Pak Bambang. Silakan tentu dalam proses penyusunan modul ajar ini sesuai dengan yang sudah kita terima, baik itu pelatihan dalam sekolah penggerak dan IKM. Tentu dalam proses penyusunan modul ajar ini, pertama kita guru-guru menyusun menganalisis CP dulu ya Pak. Setelah menganalisis CP, selanjutnya itu membuat dari analisis CP itu dibuat tujuan pembelajarnya TP. Nah, selanjutnya dari tujuan pembelajaran itu kita akan melihat bagaimana program sekolah dengan kalender akademik. Nah, setiap capaian belajar itu nanti disesuaikan dan dianalisis, dituangkan dalam ATP, dan di dalam ATP itu nanti sudah diatur beban belajar yang sudah ditetapkan pemerintah, keminimalannya, dan diatur sesuai dengan materi untuk berapa jam pertemuan dan seterusnya. Nah, tentu setelahnya itu baru turunannya kita bisa membuat modul ajar. Di mana penyusunan modul ajar ini
diberikan ruang seluas-luasnya kepada guru, berbasis dengan prinsip merdeka belajar, bagaimana pembelajaran itu bisa pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya ini sangat menarik ya bagi guru sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena guru bisa mengeksplorasi ide-idenya dalam menyiapkan media pembelajaran yang berorientasi kepada tercapainya tujuan pembelajaran. Dan tentu hal ini membutuhkan kerja keras juga dari seorang guru. Namun di sisi lain, ketika guru tidak memiliki kreativitas yang tinggi, tentu ini juga menjadi kendala. Nah, untuk mengatasi itu, kita sudah di sekolah tentunya ada komunitas belajar ya, berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Begitu juga kita juga dapat bimbingan dan arahan dari pengawas kita sebagai sekolah penggerak dan pengawas penggerak. Dan tentu juga tidak lepas bimbingan dan arahan dari fasilitator pendamping. Di samping itu juga dari Korwilcam dan Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan dan masukan kepada kita dan memberikan stimulus untuk sejauh apa natur efek yang dilakukan sekolah dengan program sekolah penggerak ini berkaitan dengan penyiapan modul ajar ya, dan efeknya kepada pembelajaran dan kepada siswa untuk mencapai pembelajaran. Ini baik Pak, ini saya tengok di kurikulum Merdeka ini ada yang paling menarik ini, istilah proyek profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan Pak cerita sedikit tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, baik dari perencanaannya sampai pelaksanaannya. Kami silakan Pak Bambang. Oke, kalau profil proyek pelajar Pancasila ini tentunya ini tidak lepas dari tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kalau nggak clear saya ada 7 tema. Nah, kalau untuk di SD itu ada 4 atau 5. Nah, itu nanti dalam pemilihan tema tentu disesuaikan dengan kondisional sekolah. Dan jangan lupa hal yang paling mendasar adalah proyek profil pelajar Pancasila ini harus terinclude dengan pembelajaran dan tujuan belajar. Gitu. Sehingga tujuan dan maksud dari profil proyek pelajar Pancasila ini adalah bagaimana memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeksplorasi proses dari apa yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi. Dan bagi guru tentu dalam penyusunan proyek pelajar Pancasila ini berangkat dari analisis dengan bisa ini bersifat independen per mata pelajaran, bisa juga ini terintegritas antar mata pelajaran gitu ya, di mana di dalam struktur beban kurikulum untuk pengembangan profil pelajar Pancasila ini diberikan ruang kepada kita lembaga atau sekolah itu 20% ya Pak, 20% ya, 20 sampai 30% waktu untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Tentu dalam mengawalinya guru tentu dia akan melihat modul ajar dan menyesuaikan dengan tema. Setelahnya berkoordinasi dengan tim yang sudah dibentuk dari sekolah berkaitan dengan koordinator proyek, karena setiap kelas kan berbeda-beda proyeknya ya Pak Alfi. Jadi dari proses itu berdiskusi, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan tim, menyusun persiapan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Selanjutnya melaksanakan proyek itu sendiri. Tentu dalam proyek itu sendiri tidak mungkin satu tahap. Nah, disitulah ruang bagaimana seorang guru mulai dari mempersiapkan, merancang langkah-langkah hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk bisa tercapainya proyek ini. Nah, diaturlah beban waktu pelajarannya sesuai dengan yang direncanakan. Di mana dalam setiap aspek pertemuan itu tentu akan muncul 6 aspek dari profil pelajar Pancasila itu, dan tidak mesti dari dalam proyek itu semuanya muncul. Bisa 3, bisa mandiri, bisa bernalar kritis, bisa beriman, bisa berwawasan global dan sebagainya. Tentu ini tidak lepas dari hal yang 6 itu. Nah, selanjutnya di dalam evaluasi proyek itu
bertujuan bagaimana proyek yang telah dilaksanakan, proyek yang telah dilakukan, sejauh apa tingkat keberhasilannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, sehingga menjadi refleksi untuk proyek-proyek berikutnya gitu. Sehingga kita punya data awal gitu. Nah, sama seperti KOSP tadi, tentu dalam proyek ini juga tentu kita harus punya data diagnotis ya, data awal ya, sama seperti KTSP kan awalnya kita menganalisis diagnotis dulu tuh tadi. Saya hampir terlupa tadi, padahal itu hal yang paling penting karena saya di dalamnya ingat asesmen, berarti di situ saya baru teringat ada yang terlupa dari apa yang saya sampaikan tadi Pak Lutfi. Dan dari hasil yang kami laksanakan proyek ini luar biasa. Hal positif apa yang kami rasakan saat proyek yang telah dilakukan dan yang sedang berlangsung ini? Pertama, siswa memang merasakan kemerdekaan. Merdeka dalam bentuk apa? Merdeka di dalam mereka menuangkan ide dan gagasan. Yang kedua, merdeka dalam bentuk mereka dapat mengaktualisasikan minat dan bakatnya gitu. Di samping itu juga kita tidak lagi terbatas oleh dinding-dinding kelas. Jadi kita bisa belajar indoor, outdoor, bahkan kita bisa langsung ke narasumber dari, kalau memang bila proyek itu membutuhkan narasumber, bisa ke narasumbernya langsung atau bisa mendatangkan narasumber. Nah, narasumber ini juga nggak mesti harus ini, karena di antara orang tua siswa kita mungkin punya talenta di dalam bidang masing-masing sesuai dengan proyek itu dan bisa dijadikan sebagai narasumber atau konsultan dari proyek itu sendiri, Pak Lutfi. Iya, wah mantap. Jadi Pak Bambang, ini pertanyaan apa nih terakhir ya, closing pada kita. Kan berarti sekolah penggerak di SD Alikas ini udah terlaksana 1 tahun. Berarti kelas 1 sama kelas 4 tahun lalu sudah. Jadi kan sekarang kelas 2 sama kelas 5. Ya. Sekarang ini refleksi singkat aja nih Pak, 1 menit aja. Yang lama ya. Nggak apa-apa Pak. Nah, menurut Pak Bambang, macam mana refleksinya pelaksanaan kurikulum Merdeka ini di SD Alikas dan harapan-harapan untuk tahun berikutnya, Pak Bambang? Silakan. Untuk pelaksanaan di kelas 1 dan di kelas 4 berkaitan dengan kurikulum Merdeka, karena mungkin ini tahun kedua, tentu mungkin guru sudah mulai menuju, belum tahap mahir sekali Pak, tapi sudah menuju ke tahap mungkin mahir, baik dari tentang pembuatan modul, pengelolaan pembelajaran dan sebagainya. Nah, untuk di kelas 2 dan di kelas 5 tentu ini kan yang baru bagi guru-guru. Namun sebelumnya melalui program sekolah penggerak, pemerintah kan sudah memberikan pembekalan. Ada melalui coaching, ada melalui workshop ya, baik kepalanya maupun gurunya, ada juga pengimbasan melalui IKM. Jadi secara garis besar banyak hal terjadi perubahan di sekolah saya berkaitan sekolah yang saya pimpin berkaitan dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka ini, dari semangat anak-anak, motivasi anak-anak dan eksplorasi guru terhadap potensi dirinya. Namun di hal itu juga masih ada kendala-kendala ya, seperti mungkin biasa Pak, yang namanya kita ini sekolah, latar belakang orang tua siswa berbeda, keberagaman situ sangat kental. Tentu tidaklah semua bisa sesuai dengan harapan kita, tapi itu tidak menjadikan bagi kita untuk alasan untuk tidak bergerak maju, bergerak tanpa digerakkan, menggerakkan komunitas, menembus batas. Itu dia. Jadi luar biasa. Poin yang berikutnya Pak, kendala yang kita hadapi masih belum semua guru menguasai proses penyusunan modul itu, terutama di guru kelas 2 dan di guru kelas 5. Dan mungkin tahun ke depan kan guru kelas 3, kelas 6. Nah, berkaitan dengan itu juga yang menjadi kendala kami, ada beberapa kegiatan pengembangan bakat dan minat itu berbenturan Pak. Berbenturan, ini juga jadi problem. Tapi dengan semangat perubahan yang ada bersama kami dan semangat juga perubahan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, tentu ini memicu motivasi kami untuk terus berbenah. Kami berharap dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka ini,
menambah kemampuan kami, khususnya guru-guru yang ada di SD IT Al-Ikhlas, terutama berkaitan dengan teknologi, di mana sekarang kita bukan lagi di era 4.0 tapi udah 5.0 ya kan. Tentu bagaimana guru-guru bisa mengemas pembelajaran ini juga berbasis teknologi, di samping memanfaatkan STEM dan LOSPAT dalam proses pembuatan media dan sebagai pengantar pembelajarannya. Demikian, Pak. Ya, baik Pak Bambang, luar biasa ya, sangat terkesan kunjungan saya ke sekolah penggerak di Al-Ikhlas ini ya, jumpa dengan orang hebat seperti Pak Bambang. Ini ada pantun nih Pak, dan untuk Pak Bambang ya. Burung kutilang di atas atap, burung perkutut turun ke bawah. Sekolah penggerak Al-Ikhlas memang mantap, semoga terus bermanfaat dan semakin mewah. Aduh, luar biasa. Karena Pak Lupi ini pakai pantun, jadi saya pun bingung juga, harus dibahas juga dengan pantun nih ya kan. Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin atas kekurangan dan kehilapan kami menyambut Pak Lupi, pendamping fasilitator sekolah penggerak SDIT Al-Ikhlas. Iya, makasih Pak. Sama-sama Pak Makasih Lupi, udah terima bermanfaat. Kita terus bergerak kembang. Oke. Oke, kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.